Saat soft disiplin membuat ibu tenang dan tangguh, membuat rumahku adalah surgaku. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua, semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Siapa sih yang tidak pernah merasa ingin berubah wujud jadi naga saat melihat mainan berserakan, tepat di saat kita baru saja selesai mengepel lantai sampai mengkilap, rasanya tensi darah langsung naik ke ubun-ubun, dan suara melengking kita bisa mengalahkan volume speaker hajatan tetangga sebelah. Padahal di dalam hati kita ingin sekali jadi ibu yang estetik dan kalem seperti di media sosial. Fenomena ibu stres atau burnout ini makin nyata di tengah tuntutan zaman yang mengharuskan kita serba bisa. Mulai dari urusan dapur, pendidikan anak, hingga urusan gadget yang bikin pusing 7 keliling. Itulah mengapa pembahasan tentang soft disiplin ini jadi sangat penting buat kesehatan mental kita semua, supaya rumah kita tidak lagi terasa seperti medan perang yang penuh teriakan, melainkan benar-benar bisa menjadi surga yang menenangkan bagi seluruh penghuninya. Ada sebuah artikel menarik dari literatur psikologi keluarga kontemporer yang menyebutkan bahwa disiplin sebenarnya bukan tentang seberapa keras kita menghukum, melainkan tentang seberapa dalam kita membangun koneksi. Konsep soft discipline ini menekankan bahwa pengajaran berbasis empati jauh lebih efektif dibandingkan bentakan yang hanya akan membuat anak patuh karena takut, bukan karena mengerti. Bayangkan saja kalau kita sedang lelah, lalu ada orang yang memarahi kita dengan nada tinggi, pasti kita malah ingin melawan atau justru merasa sedih luar biasa. Dan begitu jugalah yang dirasakan oleh anak-anak kita setiap harinya. Jadi, mari kita sepakati dulu bahwa menjadi tangguh bukan berarti harus menjadi galak. Karena kekuatan sejati seorang ibu justru muncul saat dia bisa tetap tenang di tengah badai emosi anak-anaknya yang sedang meledak-ledak. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur navigasi emosi diri kita sendiri sebelum mencoba mengatur perilaku anak. Karena kita tidak bisa memberikan ketenangan jika gelas sabar kita sendiri sudah kosong melompong. Seringkali kita berteriak bukan karena kesalahan anak itu sangat besar, tapi karena kita sedang capek mencuci tumpukan baju yang tingginya sudah menyerupai Gunung Semeru di sudut ruangan. Cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam sebanyak 3 kali saat amarah mulai naik ke leher. Karena jeda 5 detik itu bisa menyelamatkan kita dari penyesalan panjang setelah memarahi mereka secara berlebihan. Ingat ya bun, anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Jadi, kalau kita ingin mereka berbicara dengan lembut, kita harus memberikan contoh bagaimana cara berkomunikasi tanpa harus menggunakan urat leher yang menegang. Selanjutnya, kita perlu menerapkan batasan yang jelas, namun tetap disampaikan dengan penuh kasih sayang. Layaknya pagar rumah yang kokoh, tapi dicat dengan warna yang cantik dan lembut. Soft discipline itu bukan berarti membiarkan anak berbuat semaunya, atau menjadi orang tua yang terlalu lembek sampai diinjak-injak, melainkan memberikan aturan dengan penjelasan yang masuk akal bagi logika mereka yang masih mungil. Misalnya, daripada berteriak jangan main air, lebih baik kita katakan bahwa airnya bisa membuat lantai licin, dan nanti kamu bisa jatuh terluka, sehingga anak belajar tentang sebab dan akibat secara logis. Dengan memberikan alasan yang kuat, anak akan merasa dihargai sebagai manusia yang punya pikiran, bukan sekadar objek yang harus tunduk pada perintah tanpa tahu alasannya apa. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah menggunakan konsekuensi logis sebagai pengganti hukuman fisik atau kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Jika si kecil menumpahkan susu karena asyik bermain, jangan langsung dihadiahi cubitan, melainkan ajak dia untuk mengambil kain lap dan membersihkannya bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab. Ini adalah contoh nyata bagaimana disiplin bisa diajarkan dengan cara yang sangat anggun, tanpa harus merusak harga diri anak atau membuat suasana rumah jadi mencekam seperti film horor. Lama-kelamaan anak akan paham bahwa setiap tindakan punya konsekuensi yang harus dihadapi,
dan mereka akan belajar membuat keputusan yang lebih baik di masa depan karena kesadaran diri sendiri. Kita juga harus sering-sering melakukan validasi perasaan mereka, karena terkadang tantrum itu hanyalah cara mereka bilang bahwa mereka sedang lelah, lapar, atau butuh perhatian ekstra dari ibunya. Memeluk anak saat mereka sedang marah mungkin terasa sangat sulit dilakukan, tapi percayalah bahwa pelukan adalah obat paling mujarab untuk meredakan badai emosi yang sedang berkecamuk di dalam dada mereka. Saat anak merasa didengarkan dan dimengerti, mereka tidak akan merasa perlu untuk berteriak lebih kencang hanya untuk mendapatkan perhatian kita yang seringkali terbagi dengan urusan pekerjaan atau ponsel. Inilah kunci utama mengapa rumah bisa menjadi surga, yaitu saat setiap anggotanya merasa aman untuk jujur tentang apa yang mereka rasakan tanpa takut akan dihakimi atau dimarahi habis-habisan. Mari kita sedikit bercanda tentang nasib kita sebagai emak-emak yang kadang kalau sedang dandan cantik mau pergi arisan malah kena tumpahan bubur bayi di baju yang baru saja disetrika. Kalau kita tidak punya stok sabar yang banyak dan teknik soft disiplin yang mumpuni, mungkin kita sudah pingsan di tempat atau mendadak ingin pindah ke planet Mars sendirian saja. Tapi itulah seninya menjadi ibu. Kita belajar untuk tertawa di tengah kekacauan dan tetap bisa memberikan senyuman manis meskipun hati rasanya ingin meledak karena urusan rumah yang tidak ada habisnya. Menjadi tangguh itu bukan berarti kita tidak pernah menangis di pojokan kamar mandi ya bun. Tapi bagaimana kita bisa bangkit lagi dan memperbaiki hubungan dengan anak-anak setelah momen emosional itu berlalu. Kadang kita memang suka merasa gagal kalau melihat ibu-ibu lain di internet yang rumahnya selalu rapi dan anak-anaknya selalu duduk manis seperti patung di etalase toko. Padahal ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik kamera. Mungkin saja di sana juga ada drama tumpahan sirup atau tembok yang penuh dengan coretan krayon karya seni abstrak. Jangan terlalu keras pada diri sendiri karena kita ini manusia biasa, bukan robot yang diprogram untuk selalu sempurna setiap detik dalam melayani kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kritik untuk diri kita sendiri boleh saja ada agar kita terus belajar, tapi jangan sampai kritik itu malah mematikan semangat kita untuk terus berusaha menjadi versi terbaik bagi anak dan suami tercinta. Menerapkan disiplin lembut ini memang butuh waktu dan latihan yang konsisten. Tidak bisa langsung jadi dalam semalam, seperti membangun candi dalam legenda kuno. Ada hari-hari di mana kita akan sangat berhasil menjadi ibu yang bijak. Tapi pasti akan ada hari di mana kita terpeleset dan kembali berteriak karena batas kesabaran kita sudah mencapai titik nadir. Tidak apa-apa, yang penting kita mau meminta maaf kepada anak jika kita salah. Karena itu justru akan mengajarkan mereka tentang kerendahan hati dan kejujuran yang sangat luar biasa. Dengan begitu, maka anak akan melihat ibunya sebagai sosok yang tangguh karena mampu mengakui kesalahan, bukan sosok yang selalu merasa paling benar hanya karena statusnya sebagai orang tua. Renungkanlah kembali. Apakah kita ingin anak-anak kita mengenang masa kecil mereka sebagai rangkaian ketakutan? Atau sebagai rangkaian momen penuh kasih yang hangat di dalam rumah? Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah batu bata yang sedang menyusun istana masa depan mereka. Jadi pastikan kita membangunnya dengan bahan yang berkualitas tinggi. Soft discipline adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat hari ini, tapi akan terasa saat mereka tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati dan memiliki kontrol diri yang kuat. Rumah yang tenang akan menciptakan jiwa yang tenang pula. Dan dari sanalah kebahagiaan yang sejati akan mulai tumbuh dan mekar dengan indahnya di tengah keluarga kita. Kesimpulannya adalah bahwa soft discipline bukan sekadar metode pengasuhan, melainkan gaya hidup yang membawa kedamaian bagi sang ibu, sekaligus kekuatan bagi sang anak. Dengan mengutamakan koneksi daripada koreksi, kita sedang membuka pintu gerbang menuju keharmonisan keluarga yang selama ini mungkin terasa sangat sulit untuk kita jangkau. Jadikan setiap tantangan di rumah
sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan kita. Karena di sanalah letak ketangguhan seorang ibu yang sebenarnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan ini. Semoga kita semua bisa terus konsisten menjaga hati agar rumah kita benar-benar menjadi tempat paling nyaman untuk pulang bagi siapapun yang ada di dalamnya. Nah, demikian dulu dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.